Halo P-Viewers, setelah ini rekan-rekan akan menyaksikan tayangan dari P-View. Untuk rekan-rekan yang baru menonton, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe di bawah ini ya. Pastikan juga untuk di-share ke rekan-rekan terdekat Anda. Happy watching! Halo rekan-rekan semua, gimana nih kabarnya? Semoga rekan-rekan semua selalu dalam kondisi sehat dan selalu bahagia. Nah, balik lagi nih di video P-View bersama saya Adam Syah selaku host pada episode kali ini. Dan untuk episode kali ini kita memiliki topik yaitu time management, energy management. Dan untuk membahas topik tersebut sudah bersama saya Ibu Pelangi. Halo Ibu Pelangi. Halo. Apa kabar Ibu? Sehat-sehat. Gimana Mas Adam kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke Bu, sebelum kita mulai sharing-sharingnya hari ini Bu ya. Mungkin masih banyak rekan-rekan P-Viewer yang baru nonton nih Bu. Mungkin Ibu bisa memperkenalkan diri Ibu dulu dan juga menceritakan sedikit latar belakang Ibu dan juga sedang berkecimpung di bidang apa. Oke. Nama saya Pelangi. Jadi saya memang masih aktif di bidang HR juga sih sekarang sebagai training manager di salah satu perusahaan F&B di Jakarta. Oke, baik. Jadi P-Viewer mulai tahu lah ya Bu Pelangi ini siapa gitu. Oke Bu. Oke. Mungkin untuk sebagai awal diskusi kita pada hari ini Bu ya. Yap. Bu Pelangi, dapatkah Ibu untuk menjelaskan Bu tentang konsep time management dan mengapa konsep ini tuh sangat penting untuk menjaga profesionalisme kita dalam pekerjaan Bu? Oke, kalau ngomongin time management ya Mas Adam ya, itu memang pada dasarnya kan time management itu gimana cara kita ngatur waktu supaya kerjanya bisa lebih efektif sehingga nyelesain tugasnya juga bisa lebih efisien gitu. Nah ini penting banget karena memang time management ngelola waktu yang baik itu kita bisa akhirnya nyelesain pekerjaan kita tepat waktu, kitanya juga jadi nggak stres, terus bisa ngejaga mood kita juga di tempat kerja, kita jadi bisa lebih profesional dan yang paling penting adalah kita bisa fokus ke tugas-tugas mana sih sebenarnya yang penting-penting dan bikin kita nggak nunda-nunda kerjaan. Oke, berarti emang sepenting itu ya Bu konsep time management dalam menjaga profesionalisme kita agar nggak stres juga tadi kan, biar tertata lah pekerjaan-pekerjaan itu juga jadi selesai. Oke Bu, bagaimana time management yang efektif mempengaruhi dinamika terutama di kantor yang memiliki tim dari berbagai generasi Bu? Oke, sekarang kalau di kantor itu kan tim itu kan udah banyak banget ya. Kayak hampir semua generasi ada, dari boomer, millennials, Gen Z aja udah masuk industri soalnya sekarang gitu ya. Jadi memang manajemen waktu yang efektif itu mempengaruhi banget sih. Jadi karena setiap generasi kan punya cara kerja yang beda-beda. Contoh kayak let's say Gen Z gitu ya, dia kan concern banget nih sama work-life balance-nya. Nah jadi memang kita juga perlu memahamin perbedaan kebutuhan tiap generasi aja sih sebenarnya di situ ya poin utamanya. Jadi ketika kita bisa melakukan time management yang baik, kita bisa saling menyesuaikan metode kerjanya sehingga semua orang juga bisa bekerja lebih nyaman dan lebih produktif. Oke, jadi karena tadi itu udah ada di industri itu udah banyak generasi ya Bu ya. Mungkin sekarang aku mau nanya tentang challenge-nya nih Bu. Tantangan time management apa yang mungkin spesifik dihadapi rekan-rekan yang memiliki teman-teman yang beda usia? Dan strategi apa sih Bu kira-kira yang dapat mereka gunakan untuk mengatasi tantangan ini? Oke. Iya, biasanya kan kalau misalkan yang emang beda generasi pasti mereka punya beda preferensi, beda sudut pandang juga, beda gaya kerja juga gitu ya. Jadi memang contoh gini deh, kayak misalkan yang lebih tua tuh lebih suka metode kerja yang memang ini sudah dipakai bertahun-tahun, jadi ya udah stabil gitu ya di situ-situ aja. Sedangkan mungkin anak-anak sekarang yang memang lebih deket dengan teknologi gitu ya, lebih digital, mereka suka bekerja yang lebih cepat, lebih efisien gitu. Nah, untuk ngatasin perbedaan-perbedaan kayak gini tuh biasanya memang
ya penting banget buat bisa berkomunikasi secara terbuka gitu. Terus kita juga harus jadi orang yang fleksibel, bisa menerima perbedaan. Karena memang nggak menutup kemungkinan mungkin ketika kita ngobrol, kita cari tahu, jangan-jangan memang sebenarnya cara-cara yang baru ini yang lebih efektif. Walaupun kita tahu, oh ini cara lama udah seperti ini bertahun-tahun, jadi nggak perlu diubah-ubah lagi. Tapi dengan kita bisa cari tahu, kita ngobrol, kita maksimalin kita melakukan pendekatan ke setiap generasi yang berbeda-beda, sehingga kita tahu nih apa kekuatan dan kelemahan dari cara kerja yang dipakai, sehingga akhirnya kita bisa memunculkan satu gaya kerja baru yang mungkin lebih efisien nantinya gitu, dengan kekuatan-kekuatan dari masing-masing generasi. Oke, berarti jadi harus lebih open minded ya Bu ya, karena tiap generasi punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing gitu ya Bu. Oke Bu, pada titik manakah seorang leader harus memutuskan untuk mendelegasikan tugas, dan bagaimana hal ini berhubungan dengan pengoptimalan energi untuk seluruh tim? Oke, seorang leader itu harus memutuskan tugasnya untuk didelegasikan ke timnya itu ya ketika memang dia melihat ada satu timnya yang memang sudah kompeten mengerjakan itu, udah bisa dilepas lah gitu istilahnya ya. Atau memang ketika pekerjaan leadernya udah terlalu banyak lotnya, sehingga ya kalau ngerjain pekerjaan yang lotnya terlalu banyak kan pasti nggak mungkin bisa maksimal di salah satu pekerjaan. Jadi memang mendelegasikan tugas itu bisa membantu mengoptimalkan energi tim, karena setiap anggota itu atau tim yang kita delegasikan akhirnya bisa lebih fokus mengerjakan pekerjaannya masing-masing. Jadi nggak terlalu banyak pekerjaan yang dikerjain, bisa dibagi lebih fokus, selesainya juga mungkin bisa jadi lebih cepat, dan hasilnya juga pasti lebih maksimal sih. Terus selain itu sebenarnya mendelegasikan tugas itu menurut saya penting juga untuk kita ngasih kesempatan kepada tim kita untuk mengembangkan diri, gitu. Karena ketika dia dikasih tugas, delegasikan tugas, dia akan mengambil tanggung jawab ya, melakukan cara kerjanya sendiri gitu ya, sehingga ya akhirnya potensi-potensi lain yang mungkin tadinya belum kelihatan atau kelihatan baru sedikit bisa jadi lebih maksimal. Gitu. Jadi mendelegasikan tugas itu juga salah satu untuk melatih rekan-rekan kita semua ya Bu ya dalam tim gitu ya. Benar-benar. Oke, baik. Oke rekan-rekan semua, sebelum lanjut nih ya sharing-sharing hari ini, saya mau mengingatkan nih untuk jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan juga share ke rekan-rekan lainnya. Dan jangan lupa untuk aktifkan lonceng notifikasinya agar rekan-rekan semua tidak tertinggal info-info terbaru dari kami. Oke Bu, kita lanjut ya Bu ya. Dari pertanyaan sebelumnya dapat kita simpulkan bahwa mungkin salah satu hal yang dapat masuk ke dalam time management adalah memilah pekerjaan mana yang bisa dikerjakan sendiri dan mana yang bisa dikerjakan oleh tim. Nah, jadi dari situ, dari sisi pekerjaan kita terbantu, namun dari sisi lain kita harus memastikan pekerjaan tersebut dikerjakan sesuai dengan harapan kita. Nah, menurut Ibu Pelangi nih Bu, bagaimana kita sebagai leaders dapat memastikan bahwa kita tidak melakukan micro management atau terlalu detail, tetapi malah dapat memberdayakan tim melalui time management dan energi yang efektif. Oke, untuk menghindari micromanaging berarti ya Mas ya? Ya, betul. Nah, emang penting banget sih buat seorang leader itu memberikan panduan yang jelas dan tujuan yang spesifik. Jadi kayak ketika ngasih tugas ke tim itu tujuannya harus jelas gitu. Lalu memang mempercayai tim untuk menyelesaikan tugas tersebut. Nah, pastiin kita juga sebagai leadernya tuh kasih ruang mereka untuk menyelesaikan dengan cara-caranya sendiri. Jadi biasanya kalau saya selalu saya kasih objektifnya mau gini, tenggat waktunya sampai tanggal sekian. Jadi biarkan mereka explore dulu dengan caranya. Selama kita memang perlu tahu juga ya kapasitas tim kita. Apakah tim kita itu memang punya kapabilitas mengerjakan tugas itu atau tidak gitu. Kalau misalkan belum ada sama sekali ya memang harus di micromanage. Tapi kalau misalkan memang sudah ada, let's say kayak sudah 6 bulan atau 1 tahun bekerja kan sudah tahu alurnya gitu. Jadi sebenarnya kita tinggal pantau-pantau dari jauh aja. Kita kasih objektifnya apa yang jelas, tenggat waktunya kapan, biarkan mereka menyelesaikannya dengan cara mereka sendiri. Dengan cara mandiri sambil kita lihat sih, kita lihat juga sebenarnya bisa selesai apa enggak. Kita pantau pakai timeline kerjanya gitu. Nah, sebenarnya ini juga bisa jadi satu hal yang bisa memotivasi mereka ketika mereka bisa berhasil mengerjakan pekerjaan mereka dengan caranya sendiri. Akhirnya kan lebih nempel gitu ya. Oh, ketika mereka
mendapatkan pekerjaan yang sama di waktu yang lain, mereka akan bisa menyelesaikan lebih cepat gitu. Lalu memang kadang-kadang menurut saya perlu juga membiarkan tim kita itu supaya kita nggak terlalu detail gitu ya ngaturnya. Kadang-kadang kita juga harus merelakan tim kita untuk melakukan kesalahan-kesalahan kecil lah. Selama memang kita pantau juga resikonya ya, jangan langsung benar-benar dilepas aja, karena memang kadang ya orang kan belajar dari kesalahan ya. Jadi saya selalu percaya itu sih, ketika kita kasih kepercayaan penuh dan mereka melakukan satu kesalahan, mereka akan bisa sangat belajar dari situ. Jadi kita sebagai leadernya ya hanya memantau dari skala besarannya, ngejaga timeline-nya, ngasih arahan yang jelas. Kalau menurut saya sih itu mungkin ya, supaya nggak terlalu micromanage atau terlalu detail banget ya, sehingga akhirnya nanti timnya juga takut-takut sebenarnya harus ngapain, takut salah dan lain-lain. Gitu. Oke Bu, jadi emang kita harus memberikan kepercayaan kepada tim ya, agar tim kita juga cepat untuk bertumbuh dan juga teman-teman rekan-rekan semuanya itu bisa belajar lebih gitu ya Bu ya. Betul. Oke Bu. Nah Bu, sekarang kira-kira menurut Bu Pelangi nih Bu, apa ada semacam hal yang membuat kita jadi kebingungan mengatur pekerjaan dan waktu yang malah berakhir dengan membuang-buang waktu dan energi? Oke, emang salah satu hal yang sering bikin bingung ketika kita lagi ngatur waktu gitu ya, emang karena biasanya kita tidak memiliki prioritas yang jelas sih. Jadi kayak mau kemana nih, kita nggak tahu apa yang harus dikerjain lebih dulu, mana yang harus diselesain lebih dulu gitu. Akhirnya kita kejebak sama tugas-tugas yang mikro, yang kecil-kecil, yang sebenarnya jangan-jangan nggak terlalu penting gitu. Jadi memang perlu banget untuk menggunakan daftar prioritas sih, sehingga akhirnya kita bisa waktu dan energi kita tuh bisa terpakai maksimal dan gak terbuang sia-sia gitu. Jadi emang milah-milah mana yang prioritas, mana yang urgent, mana yang gak urgent, mana yang harus dikerjain sekarang, mana yang ketika kita kerjakan dan kita berikan energi yang lumayan besar di satu pekerjaan itu juga bisa mempunyai dampak yang lumayan besar juga ketika kita selesaikan gitu. Jadi memang harus dipilah-pilah. Jadi emang ini ya, skala prioritas ya Bu ya. Prioritas. Yang mana yang harus dikerjakan lebih dulu agar energinya bisa terpakai secara maksimal gitu, dan kita juga bisa save energinya lebih teratur gitu ya Bu ya. Oke Bu, ini terakhir nih Bu, di akhir sesi diskusi kita hari ini. Nah, sebelum kita tutup, dapatkah Ibu Pelangi untuk berbagi nih Bu, kiat-kiat praktis yang dapat digunakan oleh para profesional di level manapun untuk mengelola waktu dan energi mereka agar meningkatkan produktivitas dan kepuasan dalam kerja? Oke, kiat praktis ya, tips mungkin ya, tips gitu aja dari saya ya. Mungkin pertama emang bikin daftar tugas sih, daftar skala prioritas tapi yang jelas gitu. Kalau sekarang mungkin kalau ngomongin tools, banyak banget tools yang bisa dipakai. Kalau saya sih personally lebih suka pakai Google Calendar, lebih gampang gitu ya. Biasanya saya bikin satu daftar kerjaan saya, tas saya pengen ngapain aja selama 1 bulan, nanti saya review lagi per minggu kalau ada yang perlu dirubah-rubah. Tapi kalau mau pakai tools yang lain juga sebenarnya banyak. Ya intinya sih sebenarnya atur skala prioritasnya satu. Terus yang kedua adalah jangan takut delegasiin tugas. Apalagi kalau misalkan kita sudah punya tim. Kalau kita sudah punya tim kan memang salah satu tugasnya leader adalah memaksimalkan potensi timnya gitu ya. Jadi membantu mereka untuk mengatur time managementnya juga mungkin salah satu cara dengan memberikan load kerja yang sesuai gitu ya. Jadi memang mendelegasikan tugas, memberikan kepercayaan pada tim itu jadi salah satu hal yang bisa membantu kita untuk mengatur waktu juga, karena nggak semuanya bisa kita kerjain sendiri ya. Lalu kalau misalkan belum punya tim, mungkin bisa juga dipilah mana yang memang sudah paham bisa dikerjakan lebih cepat, atau mana yang belum paham bisa cari waktu untuk ngobrol dan tanya-tanya sama yang lebih senior supaya penyelesaiannya juga bisa lebih cepat. Gitu. Lalu terakhir mungkin ini menurut saya satu hal yang penting juga, perlu banget luangkan waktu untuk istirahat. Untuk istirahat, jadi bisa tetap bisa tetap balik lagi kerjanya dengan segar, terus abis itu bisa lebih produktif juga. Menurut saya sih ya cara-cara ini semoga bisa meningkatkan produktivitas dan membuat kerja kita jadi lebih maksimal. Aku sempat highlight itu istirahat, karena aku pernah dengar istirahat itu adalah salah satu pekerjaan kita juga gitu ya, untuk mengembalikan energi, nge-charge lagi agar pekerjaan kita yang lainnya akan segera maksimal gitu ya. Benar. Oke deh kalau gitu. Oke rekan kami viewer, ternyata hari ini tuh
topiknya menarik banget ya, dan banyak insight yang bisa kita ambil dari topik hari ini. Terima kasih untuk Ibu Pelangi yang sudah menyempatkan waktu untuk sharing-sharing hari ini. Jangan lupa untuk rekan-rekan reviewer lainnya, sebelum saya tutup, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan juga share ke rekan-rekan lainnya. Dan jangan lupa untuk aktifkan lonceng notifikasi agar rekan-rekan semua tidak ketinggalan info-info terbaru dari kami. Saya Adam Syah selaku host pamit undur diri, dan juga Ibu Pelangi pamit undur diri. Terima kasih Mas Adam, sama-sama. Bye. Nah, gimana nih videonya P-Viewers? Semoga sudah cukup menginspirasi ya. Oke, nantikan juga tayangan-tayangan selanjutnya dari P-View dengan klik tombol subscribe di bawah, dan jangan lupa notification-nya juga, supaya nggak ketinggalan video-video terbaru. Oke, see you on the next video. Bye!